Halo Petranesian, ketemu lagi di channel Counseling Center PCU dan hari ini kita kedatangan tamu spesial Ibu Francesca Jubandrio, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog, certified hipnoterapi. Beliau adalah psikolog klinis yang praktek di beberapa tempat juga ya Bu ya. Dan hari ini beliau baru saja selesai menyampaikan pelatihan untuk dosen wali dan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum sempat ikut, kita ada spill-spillnya sedikit nih, summary dari pelatihan yang tadi sudah dijalankan begitu. Nah, saya punya beberapa pertanyaan ini Bu. Yang pertama, menjadi dosen di zaman sekarang itu kan nggak cukup hanya membimbing secara akademis saja begitu ya, tapi juga hal-hal yang non akademis. Dan apalagi di zaman sekarang ini rasanya masalah yang dialami mahasiswa itu banyak dan macam-macam. Iya. Nah, kalau masalah fisik itu mungkin kita bisa mendeteksi, tapi kalau untuk masalah mental itu kan tidak kasat mata begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira tanda-tanda atau mungkin istilahnya red flag yang perlu kita waspadai untuk menjadi alarm kita dalam mengenali bahwa mahasiswa ini tuh sedang mengalami masalah mental itu seperti apa ya? Oke, pertama untuk tanda-tanda red flag yang patut kita pahami dulu adalah kita lihat perubahannya. Jadi kalau nih orang biasa dari aktif menjadi pasif, biasa rame-rame ternyata jadi menarik diri, dari kondisi yang biasanya dia itu performanya bagus tiba-tiba turun sekali gitu ya. Ketika ada perubahannya ini patut kita notice. Lalu perubahan ini kita amati nih, apakah perubahan ini itu berulang-ulang atau konsisten berjalan, makin lama bukannya makin naik, tapi makin lama makin turun. Jadi dalam kondisi seperti ini, ketika ada perubahan, lalu ada konsistensinya, dan ada tanda-tanda disfungsi secara nyata. Disfungsi secara nyata itu yang tadinya dia itu harusnya bisa membawa diri dengan baik, tiba-tiba dia jadi jauh lebih pasif, lebih diam, lebih murung, lebih tidak nyaman, performa menurun, biasanya bisa pergi sendiri sekarang harus selalu ditemani. Jadi ada hal-hal yang disfungsi secara psikologis dan fisiknya nyata. Yang tadinya tenang tiba-tiba jadi lebih mudah berkeringat, tidak bisa tidur, tidak tenang, dan yang lain-lain secara fisik. Maka tanda-tanda ini menjadi red flag bagi kita untuk kita itu awasi dan kita lihat. Kalau di dunia perkuliahan nih Kak, yang paling penting adalah kalau dia sudah performa turun, sulit bersosialisasi dengan kelompok, sudah mulai punya masalah konflik dengan beberapa orang, entah itu dengan atasan, dengan guru, dengan dosen, atau dengan sesama tim kerjanya juga. Dan sudah ada mulai indikasi bahwa ada kata-kata ingin mengakhiri hidup, ada menarik diri secara ekstrim, ada dalam kondisi dia tidak cukup bisa membawa diri kepada suatu situasi yang tepat. Contoh, situasinya agak happy-happy, dia nangis atau dia tidak merasakan sukacita itu. Maka perubahan-perubahan semacam inilah yang bisa kita notice bahwa ini adalah red flag bahwa si mahasiswa sedang tidak baik-baik saja. Oke. Nah, berarti kan kalau kita sudah notice, dan sebenarnya kalau sebagai dosen kita tidak perlu sampai mendiagnosa gejalanya ini begitu ya Bu. Tapi kira-kira ada nggak Bu klasifikasi atau apa saja jenis-jenis gangguan mental yang sering dialami oleh mahasiswa? Oke, kalau klasifikasi sebetulnya ada banyak. Kami punya panduan yang bernama DSM-5 dan di sana itu ada banyak sekali pilihan suspeknya itu ke arah mana. Tetapi yang biasa terjadi pada teman-teman mahasiswa biasanya dibagi menjadi 4 hingga 5 besar. Jadi 4 besar itu terdiri dari satu, pertama gangguan emosi dulu, gangguan mood. Misalnya ditandai dengan depresi, bipolar, gangguan emosi amarah gitu ya. Atau kedua, gangguan kecemasan, biasanya ditandai dengan generalized anxiety disorder yang lebih panikan gitu ya, lebih overthinking, atau dia yang sampai levelnya panic attack, atau yang dia OCD parah.
Itu masuk di anxiety. Itu masuk di golongan anxiety. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi yang sering terjadi adalah yang berkaitan dengan ini. Yang ketiga, ada gangguan neurodevelopmental, yang arti katanya gangguannya memang bawaan dari struktur otak, dari neuron di otak. Biasanya ada kaitan dengan ADHD atau atau autism. Jadi antara ADHD atau autism, kelihatannya yang kita tahu di luaran ADHD atau autism itu terlihat agak berbeda gitu ya. Tetapi pada kaum teman-teman mahasiswa, ADHD dan autismnya ini ringan, sehingga tetap ada masalah dalam kesehariannya, tetapi levelnya tidak semengganggu atau tidak terlalu berbahaya. Berbahaya arti katanya membahayakan diri dari si kliennya sendiri gitu ya, berkaitan dengan ADHD dan autism itu sendiri. Yang keempat, gangguannya adalah gangguan kepribadian. Jadi gangguan kepribadian ini memang ciri khas karakter sejak dari lahir yang diaktifasi oleh trauma, seperti borderline personality, seperti antisosial personality, seperti dalam keadaan banyak sekali personality yang sebenarnya kayak narsisistik yang kita sering dengar NPD gitu ya. Nah, ini banyak hal yang personality disorder ini mengganggu disfungsi sehari-hari dari para mahasiswa. Yang kelima adalah gangguan pendukung, misalnya seperti burnout, konflik, pertengkaran, atau schizophrenia. Jadi gangguan-gangguan yang jauh lebih dalam lagi, yang mulai dari yang ringan sampai yang dalam, tetapi tidak tergolong dalam 4 gangguan pertama yang saya sebutkan tadi. Ya, nah kalau misalnya dosen ini sudah bisa mengidentifikasi, kemudian sudah kira-kira ini suspeknya ke sini. Nah, sejauh apa first aid yang bisa dilakukan dosen untuk mahasiswa yang kira-kira kok ada indikasi atau ada suspek ke sana gitu? Good. Saya suka kata-kata dari kakak tadi. Kata-katanya adalah suspek. Jadi Bapak Ibu dosen tidak boleh memberi label, meskipun kita sudah banyak belajar. Tidak boleh memberi label atau mendiagnosa bahwa ini adalah gangguan tertentu. Maka kata-kata suspek bisa kita sampaikan. Kalau kita sudah suspek nih, mahasiswa ada gangguan tertentu, first aid-nya bagaimana? First aid-nya adalah pertama lihat dulu urgensinya. Jadi kalau dalam urgensi para mahasiswa ini dalam keadaan yang betul-betul sudah disfungsinya nyata, contoh deh misalnya depresi. Kalau depresi disfungsinya nyata, sudah mulai menghindar, tidak mengumpulkan tugas, mulai menghilang, tidak muncul dalam beberapa saat, maka kita perlu banget mulai menghubungi dan mencari. First aid-nya sebetulnya dibagi 3 besar. Pertama adalah Anda look atau Anda amati dan Anda cari. Kedua, Anda listen. Arti katanya Anda coba ajak bicara heart to heart, apa yang bisa kita bantu. Berusaha memahami dia. Ketiga adalah connect. Jadi dalam keadaan kalau sudah kita melihat, kita coba dengarkan dan kita bantu, connect ini adalah menjadi membantu dia memiliki skill. Kalau tadi depresinya disebabkan oleh kekurangan teman, maka kita bisa menghubungkan dengan beberapa orang yang sekiranya bisa menjadi teman-teman baru bagi dia, atau kita bisa menghubungkan dia kepada PKPP atau kepada para profesional di rumah sakit dan yang lain-lain, agar gangguannya itu tidak semakin parah dan dapat segera ditangani. Ya. Cukup aplikatif kayaknya, Bu. Jadi diamati dulu, berusaha memahami, didengarkan, kemudian koneksi. Nah, ketika mengkonekkan itu, kapan kita perlu merujuk ke konselor, kapan merujuknya ini ke psikolog, atau kapan merujuknya ini ke psikiater? Mungkin perlu disampaikan juga. Oke. Jadi kalau mau merujuk ke profesional, ciri khas utamanya adalah rasa emosinya itu muncul berlarut-larut dan dalam jangka waktu 2 minggu tidak segera hilang. Jadi ibaratnya kalau lagi sedih atau lagi marah, selama 2 minggu itu konsisten, itu akan muncul terus-menerus hingga mengganggu kesehariannya. Kedua, kalau sudah ada tanda bahaya di mana para mahasiswa ini tidak pro dengan hidupnya, sudah mulai ada pikiran atau rencana meskipun belum eksekusi bahwa dia bosan dengan kehidupan, ingin lebih meninggalkan check out dari dunia itu lebih enak gitu ya, maka kita sudah mulai waspada.
Ketiga, kalau ada self-harm, perilaku menyakiti diri, atau mungkin perilaku juga membahayakan orang lain, maka ini juga perlu dikonsulkan kepada yang berwenang atau profesional. Tadi itu bedanya apa nih Kak? Psikolog atau psikiater nih gitu ya. Kedua-duanya sebetulnya bisa saja, tetapi para psikolog akan lebih memahami bagaimana teknis dinamika psikologis yang terjadi. Kami akan menggali, kami akan merehabilitasi dengan cara psikoterapi. Namun kami pun juga bekerja sama dengan para psikiater apabila memang dibutuhkan rehabilitasi berkaitan dengan farmakoterapi atau obat-obatan. Oh, jadi bisa jalan dua juga gitu ya? Jalannya bersama, secara biologis dibantu oleh kedokteran dan psikiater, secara terapi psikologis, terapi alam bawah sadar atau terapi sadar seperti cognitive behavior gitu ya, itu dilakukan oleh kami para psikolog. Asesmen untuk diagnosa itu dilakukan oleh kami para psikolog. Ya. Yang terakhir nih Bu, sebagai dosen yang juga menjadi helper begitu ya, tentu tidak mudah. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan nih dari diri para dosen sendiri untuk kita ini bisa menjadi penolong untuk mahasiswa? Yes, ini PR besar ya buat Bapak Ibu dosen. Pertama, sebelum Anda menjadi penolong, Anda harus memastikan Anda bisa menolong diri Anda sendiri. Yang arti katanya, tentunya kita nggak mungkin bisa menolong orang full energi setiap saat. Jadi kita sendiri punya tekanan, kita punya masalah, dan kadang-kala tuh kita capek. Tetapi dengan kalau kita dalam keadaan yang sudah mulai menyadari bahwa tubuh kita ini sudah lelah, pikiran kita sudah lelah, sebaiknya kita menjaga diri dulu dengan cara recharge energi dengan secepatnya. Ketika kita bisa recharge energi dengan secepatnya, kita kembali lebih pulih, kita kembali lebih netral untuk bisa melihat situasi yang ada di lapangan. Salah satunya ketika kita menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang ternyata punya suspek gangguan psikologis. Dari sana ketika kita juga memperbanyak pemahaman kita, wawasan kita tentang apa sih itu deteksi gangguan psikologis, apa aja sih bentuknya, apa aja sih ciri-cirinya, juga bagaimana cara kita melakukan konseling dasar, melakukan relaksasi dasar. Wawasan-wawasan seperti ini juga sangat membantu kita. Jadi selain energi, wawasan diperlukan, dan juga jiwa ketulusan itu harus semakin diperbesar lagi. Ya, setuju Bu. Terima kasih banyak Bu Seska Sama-sama. untuk waktunya dan juga ilmunya yang sangat membekali kami. Semoga juga bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu dosen dalam mendampingi para mahasiswa. Saya Esti dan juga Bu Seska pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode yang lain.